Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabar Klik, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Setelah kemarin kita 2 kali podcast bersama saya Rere, dan kita akan membahas hal-hal yang sifatnya sangat penting dan juga memang patut diketahui oleh masyarakat. Nah, pada kali ini kita ada 2 tamu atau narasumber yang sangat kita tunggu ya, yaitu dari KPU Provinsi Banten, yaitu Pak Ahmad Sujai. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Kang Dan Rere. satu lagi dari tokoh masyarakat yang juga tokoh agama, yaitu Bapak Kiai Haji Amas Tajudin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih, kelihatannya rada-rada pucat nih, kayaknya Iya, kecapean. kalau pucat untuk penyelenggara pemilu hal yang wajar. Oh, gitu ya? Semakin dekat semakin padat. Oh gitu. Nah, sekarang kalau kita pertama kali ke KPU dulu ya. Pak Sujai, apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU menjelang hari pencoblosan pada tanggal 27 November mendatang? Iya, terima kasih Kang Rere ya. Tentunya sebagaimana yang sudah diketahui oleh banyak pihak, 9 hari ya, kalau hitungan hari ini ke hari pemungutan suara ke tanggal 27 November 2024 tentunya sudah banyak yang dilakukan oleh KPU baik tingkat provinsi ataupun di tingkat KPU kabupaten kota. Iya. Karena tahapan pemilihan serentak 2020 ini kan sudah dimulai sejak bulan Januari ya, pasca diundangkannya PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. KPU sudah melaksanakan beberapa agenda mulai dari proses pembentukan badan ad hoc yang kemarin terakhir alhamdulillah di tanggal 7 bulan November sudah melantik ya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tersebar di 17.231 TPS. Karena jumlah desa kelurahan kita itu ada 1.552 desa kelurahan, 155 kecamatan, 8 kabupaten kota. Jumlah TPS untuk pilkada tentunya tidak sebanyak di pemilu 2024 yang mencapai 33.000 lebih ya, 33.000 lebih. Sekarang kan hanya 17.231 TPS. Nah tentunya ini pun sudah luar biasa, banyak tahapan yang beririsan. Selain misalkan perihal yang berkaitan dengan pembentukan badan ad hoc tadi, ya kami pun kemarin juga sudah melaksanakan yang namanya training ya, training of trainer kepada teman-teman KPU kabupaten kota, KPU kabupaten kota pun kepada PPK, PPK pun kepada PPS, karena PPS juga perlu melaksanakan bimbingan teknis. Kemarin juga sudah selesai. Dan dalam waktu dekat juga tentunya petugas KPS sudah mulai menyampaikan formulir model C pemberitahuan kepada pemilih yang sudah tercatat di daftar pemilih tetap. Artinya surat panggilan sudah Ya, siap, surat pemberitahuan namanya. Kalau panggilan kan ini identik dengan lembaga lainnya kan begitu. Kalau tidak datang kan bisa dipanggil paksa kan begitu. Jadi istilah kita kan surat pemberitahuan. formulir model pemberitahuan. Oke. Nah, di 17.231 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 8,9 juta ya. 8,9 juta lebih kaitan dengan jumlah pemilih kita. Nah, hari ini juga teman-teman di KPU kabupaten kota sedang berjibaku melakukan proses pengesetan dan packing logistik karena sesuai dengan norma logistik itu harus sudah diterima oleh petugas KPPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, dengan kondisi alam saat ini sebagaimana Kang Rara ketahui ya, itu intensitas hujan juga sudah luar biasa ini. Jadi pengelolaan logistik ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi harus lebih hati-hati dalam hal pendistribusian ke tingkatan bawah. Oke, artinya selama ini tahapan semua ya sudah dilakukan. Kira-kira ada nggak ganjalan atau misalkan masalah yang memang selama ini belum juga terselesaikan, seperti pengiriman distribusi ke pulau-pulau terluar atau daerah-daerah yang memang membutuhkan kendaraan atau misalkan membutuhkan pengiriman yang memang harus melewati dengan menggunakan perahu lah misalkan. Saya kira kalau bicara masalah persoalan
jalur untuk distribusi logistik. Di Kabupaten Serang juga ada yang namanya Pulau Panjang ya, Pulau Tunda juga ada. Termasuk juga di wilayah Lebak ada Lewi Damar di Baduy sana ya, Kanekes, termasuk juga di Pandeglang ada wilayah Kecamatan Cibitung, Cimanggu, termasuk juga kalau musim hujan ini 3 hari berturut-turut misalkan tidak berhenti ya wilayah Pati bisa banjir. Nah, artinya hal demikian juga sudah masuk pada proses mitigasi yang dilakukan oleh kami bersama dengan KPU Kabupaten Kota. Karena di 2020 juga pelaksanaan pilkada bukan hanya persoalan hujan, tapi juga ada bencana lain ya, pandemi COVID. Ya, saya kira juga teman-teman juga sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki catatan dan harus seperti apa. Dan termasuk kami juga terus membangun yang namanya kolaborasi dengan stakeholder terkait, baik itu misalkan TNI, Polri ya. Ketika misalkan ada logistik yang harus didistribusikan harus menggunakan perahu karet, contoh kayak wilayah Patia misalkan, wilayah Pagelaran, Sukaresmi, ada juga titik-titik tertentu yang harus menggunakan perahu karet. Nah, saya kira juga itu harus diantisipasi dan kami sudah koordinasikan hal tersebut, Kang Rere. Oke. Kemarin ada satu insiden saat dilakukan debat di KPU Kota Serang ya, antara pendukung lah. Nah, ini antisipasi KPU sendiri seperti apa menghadapi jika terjadi hal serupa di kemudian hari gitu? Iya, KPU Banten kebetulan kebijakannya ini khusus untuk di tingkat provinsi ya, kita melaksanakan atau kita memfasilitasi pelaksanaan debat sesuai dengan norma yang ada di peraturan KPU 13 ya. Itu kan maksimal 3 kali debat. Nah, kita menggunakan alokasi maksimal 3 kali debat. Nanti tanggal 20 besok itu adalah debat yang ketiga. Nah, perihal yang berkaitan dengan adanya dinamika yang terjadi di pelaksanaan debat kedua KPU Kota Serang, ada semacam dinamika antar pendukung pasangan calon. Saya kira ini sesungguhnya sudah terkomunikasikan dalam forum rapat koordinasi persiapan pelaksanaan debat. Ada yang namanya pembatasan jumlah pendukung yang bisa diberikan akses untuk masuk ke tempat kegiatan debat, kan seperti itu. Baik misalkan untuk masing-masing pasangan calon, termasuk juga tamu undangan lainnya, itu kan sudah ada slot ataupun batasan pihak yang bisa boleh hadir masuk ya ke ruangan debat antar pasangan calon. Nah, berkaitan dengan insiden itu, saya kira itu di luar apa ya, di luar kendali ya, di luar kendali, karena mungkin lokasi pelaksanaan debatnya dianggap ya mudah untuk dituju oleh pendukung pasangan calon. Maka pada akhirnya ya peserta itu agak merangsek ya ke apa namanya ke area tempat pelaksanaan debat. Yang namanya apa namanya ibarat pertandingan mungkin ya. Biasanya terjadi cekcok saling singgung akhirnya tidak bisa terkendalikan. Nah, saya kira juga pelajaran bagi kita semua, karena sesungguhnya yang namanya kontestasi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Orang yang sudah mengikrarkan diri siap maju ya tentunya juga harus sudah siap segala-galanya. Ya gitu kan. Kalau akhir daripada sebuah proses ya tidak sesuai dengan harapan, saya kira juga harus dikedepankan sikap kenegarawanan. Kan begitu. Ya karena tidak mungkin jadi pemenang semua, kan begitu. Mungkin yang menang juga jangan terlalu berbangga diri, kan begitu. Yang kalah tidak usah berkecil hati, kan begitu. Jadi harus sama-sama saling menerima, itu harapan kami sebetulnya. Ya ini kaitan dengan insiden debat, cerminan untuk kita bersama bahwa kita harus bisa mengedukasi semua pihak agar semuanya betul-betul mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Gitu Kang Rere. Iya. Nah, kalau melihat debat yang sudah terjadi, kemudian ada nggak debat yang memang belum selesai di kabupaten kota? Pelaksanaan debat publik ya untuk tingkat Kab Kota, seingat saya semua sudah selesai. Sudah selesai. Karena mereka hanya melaksanakan debat itu sebanyak 2 kali. Oke. Kalau untuk kampanye? Kalau untuk kampanye itu kan metodenya kan banyak ya. Ada metode pertemuan terbatas, ada metode pertemuan tatap muka, ada metode
rapat umum dan metode lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berkenaan dengan masalah metode tadi yang saya sebutkan, pertemuan terbatas, tatap muka, termasuk juga penyebaran bahan kampanye, ya, pemasangan alat peraga kampanye, saya kira sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan KPU 13 2024 itu masa kampanye sampai dengan tanggal 23 bulan November, ya, itu adalah batasan akhir. Karena tanggal 24 itu sudah memasuki hari tenang, masa tenang. Nah, berkaitan dengan metode rapat umum yang identik atau yang lazimnya dipahami ataupun diketahui oleh publik, itu kan metode kampanye rapat umum itu yang identik dilaksanakan di lapangan atau stadion, ya. Kalau zaman dulu, ya, kakek kita menyebutnya kampanye, kan begitu. Yang identik dengan adanya iringan-iringan kendaraan, kan begitu. Itu metode kampanye rapat umum. Itu durasinya kan hanya 1 kali, baik untuk tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota. Nah, itu sudah untuk tingkat provinsi semua pasangan calon sudah melaksanakan metode rapat umum, ya, karena artinya sudah selesai. Sudah selesai. Kalau tidak salah kemarin pasangan calon nomor 1 kan di wilayah Tangerang, ya. Pasangan calon nomor 2 itu di wilayah Cilegon, itu menggunakan metode rapat umum sudah selesai. Nah, kaitan dengan masalah metode yang tadi saya sebutkan, pertemuan terbatas, tatap muka masih berjalan karena sampai dengan tanggal 23 bulan November. Karena durasi waktu kampanye dari tanggal 25, ya, 25 bulan September sampai dengan tanggal 23. Jadi kalau kita hitung itu 60 hari. Jadi sekali lagi ada juga yang namanya kaitan dengan, ya, debat publik. Itu yang difasilitasi oleh KPU. Nanti tanggal 20 November, ya, itu yang ketiga. Saya kira kaitan dengan masalah kampanye tanggal 23 ini mungkin masih ada yang menggunakan metode terbatas, ya. Metode pertemuan tatap muka itu masih boleh. Oke. Ya, kita ke Pak Amas. Pak Kiai, kira-kira melihat daripada kontestasi pemilu pada tahun 2024, kemudian melihat banyaknya pasangan calon yang melakukan black campaign, kemudian menjelekkan pasangan lain, bahkan bermain sosialisasi jelek di medsos juga, ini kan banyak dilakukan. Sebagai tokoh Banten dan juga tokoh masyarakat, kira-kira Pak Amas melihatnya seperti apa ini? Iya, para calon baik di tingkat kabupaten, kota maupun calon gubernur, wakil gubernur diberikan kebebasan untuk memperoleh mandat dari masyarakat melalui pemilu atau pilkada. Boleh dilakukan seluas-luasnya, dilakukan sebebas-bebasnya dalam rangka mencari suara dimaksud. Tapi harus ikuti peraturan. Karena setiap jengkal dari pelaksanaan pilkada itu ada aturan yang ditetapkan, baik oleh perundang-undangan maupun oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas pemilu. Nah, oleh karena itu, pertama di tahapan ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujai, seluruh peralatan, seluruh alat, model, atau yang disebut dengan alat peraga kampanye dan sampai kepada gambar dan foto di kertas suara harus didistribusi secara baik sesuai dengan peraturan. Masyarakat yang selama ini sudah dapat memahami betapa sulitnya melakukan distribusi di musim hujan seperti saat ini disebutkan Pak Sujai tadi. Tetapi masyarakat tentu berharap KPU harus memberikan contoh terbaik, netral kepada siapapun calonnya. Jangan sampai masyarakat punya anggapan dalam soal distribusi dan aturan-aturan kampanye, KPU dituding sebagai penyebab kekisruhan terjadi. Karena berbagai alasan masyarakat tentu akan menuding itu jika mereka punya persepsi sendiri. Loh, kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Masyarakat bebas mengekspresikan dirinya. Nah, oleh karena itu sebagai penyelenggara dalam hal tahapan pendistribusian yang akan dilakukan saat ini, KPU maupun Bawaslu harus memberikan garansi kepada masyarakat terjamin
didistribusikan sesuai dengan peraturan. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara jika menemukan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat, ini masyarakat, wow kok begitu, itu pelanggaran atau bukan, maka secara terbuka Bawaslu harus berani memproses itu, dan secara terbuka pula KPU memberikan informasi yang benar dan baik terhadap setiap penyelenggara. Nah oleh karena itu tidak lagi akan muncul dugaan-dugaan yang tidak kondusif bagi masyarakat. Nah tadi kan ditanyakan bagaimana sikap masyarakat. Sesungguhnya masyarakat sudah pandai menentukan pilihan. Masyarakat sudah cerdas siapa yang harus dipilih. Walaupun pada akhirnya masyarakat tetap akan mengikuti siapa yang mengarahkan. Dengan satu catatan penting, masyarakat bebas menentukan pilihan, tidak dalam tekanan siapapun, tidak dalam posisi diarahkan oleh seseorang atau siapapun, dan tidak perlu masyarakat ditekan oleh para pihak. Para pihak ini bisa para pendukung, bisa partai politik yang mendukung, bisa di atas partai politik yang memberikan dukungan, atau bisa pemilik modal yang memberikan dukungan. Nah, saya ambil contoh, bila disebut misalnya di daerah tertentu, di Pandeglang misalnya, di tempatnya Pak Sujai, setiap hari saya mendapat informasi ada penekanan kepada masyarakat harus memilih calon pilihan ini, calon pilihan tertentu. Dan itu harus membuat pernyataan, harus juga membuat rekaman video, dicatat namanya, padahal yang ditekan itu adalah menurut undang-undang ASN tidak boleh, harus netral. TNI Polri harus memberikan jaminan netralisasi kepada para pihak. Masyarakat merasakan itu, dan itu saya menemukan di Pandeglang. Maka tentu Pak Sujai sebagai KPU yang berasal dari Pandeglang tidak boleh tutup mata. Paling KPU mengatakan, Bawaslu mengatakan, mana buktinya? Kadang-kadang masyarakat tidak dapat membuktikan karena tekanan itu. Nah ini persoalan kita yang harus diperbaiki. Dan bagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat, Bapak Ibu silahkan memilih sesuai dengan pilihan hati nurani Anda. Dan abaikan setiap orang yang menekan Anda, sekalipun itu aparat. Dan apabila Anda TNI Polri, berikan petunjuk Anda netral. Apalagi ASN. Bahkan, mohon maaf saya mengatakan, di tingkat provinsi sudah ada kelompok-kelompok tertentu dengan posisi pejabat A, pejabat B, berada di kolom A, di kolom B, dukung-mendukung. Ini tidak boleh terjadi. Dan KPU dalam hal ini Bawaslu sebagai bukti dia pekerjaannya pengawas, ya tentu harus mengingatkan semua pihak agar tidak terjadi seperti itu. Contoh, ASN itu boleh kok memilih, tapi yang tidak boleh jadi juru kampanye. Yang tidak boleh dia ditekan untuk memilih ABCD. Dan tentu pilihan masyarakat, pilih calon pemimpin yang akan memimpin kita di masa depan, baik di Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota seprovinsi Banten, yang paling baik di antara para calon tersebut. Sekalipun nilai kebaikannya hanya sedikit, tapi yang paling baik. Betul. Jangan pilih yang paling buruk di antara para calon, justru buruknya paling banyak yang dipilih. Nah itu saya kira kan, kita sosialisasikan kepada itu kan masyarakat. Banyak juga tekanan-tekanan yang memang selama ini muncul di masyarakat, dari APH, kemudian dari oknum-oknum tertentu, dari tokoh masyarakat, bahkan dari partai politik. Nah, tapi kita melihat persoalan politik uang atau money politik juga ini kan semakin hari semakin marak. Kemudian adanya pembagian sembako dengan modus pasar murah, dengan menukarkan uang, itu juga hal-hal yang saya kira itu sangat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon tertentu. Nah kalau itu Pak Sujai sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Iya, saya kira bicara masalah persoalan proses ya, pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, saya kira dinamika pasti terjadi, persepsi ataupun asumsi pasti muncul kan begitu. Tergantung nanti dari sudut pandang seperti apa dipersepsikannya. KPU tentunya memiliki tugas yang namanya untuk mengedukasi dalam bingkai sosialisasi, kira-kira begitu.
KPU dalam forum-forum sosialisasi baik yang dilaksanakan oleh KPU ataupun yang diprakasai oleh lembaga-lembaga tertentu selalu menyampaikan kaitan dengan apa itu pemilu, apa itu pilkada. Di dalam konstitusi kita kan, di dalam konstitusi sudah jelas pemilihan tentunya merupakan sarana kedaulatan rakyat. Nah, ketika bicara kedaulatan, ini kan sudah sangat tegas. Dan itulah yang harus kita sampaikan kepada pemilik kedaulatan, warga masyarakat yang sudah memiliki syarat, yang sudah memenuhi syarat pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih calon. Ya karena di pilkada berarti calon gubernur dan wakil gubernur. Ya kalau di Pandeglang berarti calon bupati dan wakil bupati. Ya kalau di Kota Serang calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, berkenan dengan itu tentunya kami juga sering menegaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemilihan tentunya harus berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya kira itu sudah sangat jelas. Nah, tinggal kita bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Ya, memilih itu harus berdasarkan keyakinan, berdasarkan kata hati nurani. Persoalan misalkan ada orang yang datang mempengaruhi, ya mungkin itu bagian daripada cara pihak yang berkepentingan untuk memenangkan calon ya kan begitu. Cara itu kadang-kadang beragam, ada cara yang sesuai dengan aturan, ada juga di luar aturan, kan begitu. Banyak juga masyarakat yang menyampaikan saya dikasih ini, saya dikasih, tapi kan kalau kata teman-teman Bawaslu ya yang disebutnya sudah tidak ada. Padahal kalau bicara norma di dalam pasal berapa 187A Undang-Undang 10 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang pilkada kan sudah sangat jelas. Yang memberi dan yang menerima kan itu ada sanksinya sekarang. Sama-sama inilah yang membedakan antara pilkada dengan pemilu. Kalau pemilu kan yang menerima kan tidak bisa dijerat. Tapi kalau di pilkada yang menerima pun bisa kena pidana. Ini hati-hati kan begitu. Itu yang penting mungkin ya. Artinya ini kan bukan hanya yang memberi tetapi juga cuma menerima. Sekarang pertanyaannya kira-kira siapa yang berani? Gitu ketika misalkan dia ada yang datang terus dia lapor, kadang-kadang cuma hanya menyampaikan saya sudah diberi, saya sudah diberi. Ketika ditanya mana itunya kan nggak ada. Nah, ini juga yang sering didiskusikan oleh teman-teman Bawaslu ketika menangani kaitan dengan aduan tersebut. Tapi yang jelas KPU juga tidak surut ya semangat untuk terus mensiarkan kaitan dengan masalah persoalan definisi pilkada itu sendiri. Kami sering mengatakan ya pelaksanaan kedaulatan kan begitu. Nah, persoalan misalkan ada pihak-pihak yang melaksanakan gerakan-gerakan di luar ketentuan, saya kira ini harus sudah siap juga mereka ketika mendapatkan konsekuensinya kan begitu. Nah, semua orang kan bisa melakukan pengawasan. Ya, jadi intinya KPU menjamin ya kalau dari sisi aspek teknis menjamin proses pesta demokrasi dari pemilu terus sekarang pilkada. Di aturannya juga kan ini sangat menerjemahkan yang namanya Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik. Contoh misalkan daftar pemilih. Setelah kegiatan coklit kan ditetapkan daftar pemilih sementara. Ketika sudah jadi DPS kan dipublikasikan. Nah, kenapa itu dipublikasikan? Ini bagian daripada transparan. Ya, prinsip penyelenggaraan kan salah satunya bukan hanya mandiri saja, tapi kan harus terbuka. Disitulah kami memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi, untuk memastikan jangan sampai nanti ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, ini masih tercatat. Tapi sejauh ini laporan-laporan seperti itu seperti apa? Misalkan yang sudah pindah juga masih tercatat di TPS. Alhamdulillah berjalan. Sudah meninggal masih tercatat di TPS. Iya, karena persoalan penduduk ini kan berubah-ubah ya. Tidak pasti. Hari ini misalkan di sini, besok pindah atau mungkin meninggal kan begitu. Kan tidak pasti. Rentang waktu dari proses penetapan DPT ke hari H kan panjang. Bisa aja orang itu meninggal, bisa aja orang pindah atau sebagainya misalkan karena persoalan hukum yang dicabut hak politiknya kan bisa aja. Rentang waktu dari penetapan DPT ke proses hari H itu kan panjang juga. Makanya KPU kebijakannya wajib hukumnya PPS menyampaikan kembali yang namanya model C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan. Kan begitu. Karena ini pelaksanaan dari asas
langsung tadi. Jadi milih tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau misalkan nanti ada seseorang yang datang ke TPS mengatasnamakan dirinya sebagai orang lain, kan ada pidana juga. Betul. Kan begitu. Itu yang kita gaungkan. Jadi pada prinsipnya KPU melaksanakan seluruh tahapan apapun ini dilaksanakan secara terbuka, termasuk nanti di TPS. Oke. Di TPS itu kan pasangan calon ada wakilnya, saksi. Betul. Badan pengawas pemilu ada juga kan, pengawas TPS. Termasuk ada juga pemantau. Jadi saya kira kalau para pihak yang saat ini sudah memiliki hasil analisa, hasil potretannya bahwa ini akan ada yang namanya kecurangan, ya mari kita sama-sama kawal proses tahapan penentu. Proses tahapan penentu kan hari pemungutan suara dan penghitungan kan begitu. Saya kira itu mungkin Kang Rere ya, Oke. gambarannya. Kalau Pak Kiai melihatnya seperti apa? Adanya laporan soal ini itu kemudian terkait dengan money politik, dan artinya dari sisi agama sebetulnya hal begitu tuh seperti apa tuh? Saya kira masyarakat Muslim khususnya, MUI bahkan sudah punya fatwa bahwa money politik di dalam pemilu dan pilkada itu sudah dinyatakan haram. Oke. Nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Katanya kategorinya sudah suap. Kategorinya sudah suap menyuap. Pemberi dan penerima dihukumi pidana dan tentu agama melarang itu. Nah, saya ingin menekankan dari pilkada-pilkada yang sudah dan ini ke depan saya memastikan ada saja celah untuk itu. Betul. Misalnya pada proses penghitungan nanti atau pada saat pendistribusian kertas suara, itu KPU dan para perangkat petugas di bawah, dalam ini PPK ya, tingkat kecamatan, itu harus betul-betul sesuai dengan PKPU RI, sesuai dengan aturan. Jangan lagi ada pasangan calon wali kota tertukar dengan pasangan bupati, wakil bupati di daerah lain untuk kabupaten kota. Kemudian kalau dalam Pilpres kemarin ada tertukar di beberapa TPS dan atau KPU tidak dapat memastikan jaringan-jaringan sampai ke PPK dan sampai ke petugas di TPS yang berasal dari KPU, misalnya itu memiliki kelompok tersendiri dengan jaringan tim sukses. Ya, ini persoalan sehingga masyarakat yang tadinya sudah semangat, ini KPU sebagai penyelenggara yang netral, lu malah ikut-ikutan turut serta memberikan dukungan itu. Dan itu terjadi. Pandeglang pemilu diulang. Kan pernah kejadian di Pandeglang. Dengan setumpuk kertas suara kita temukan di sungai. Dan ini tidak perlu dipertanyakan sekarang, kan sudah terjadi. Nah, hal seperti ini bisa saja terjadi kemudian hari. Tetapi masyarakat berikan kepercayaan, berikan keyakinan bahwa KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan peraturan. Itu posisi intinya. Nah, kami mengajak bagi masyarakat yang masih menganggap pemilu kada atau pilpres kemarin, sekarang pilkada gubernur dan wali kota, bupati, wakil bupati, masih dianggap tidak sesuai dengan syariat. Mereka mungkin meyakini ya sistem khilafah tidak seperti itu mangga. Anda punya sikap, berikan petunjuk yang baik, tidak mengikuti pemilu. Tapi kalau orang golput memang tidak dihukum. Makanya saya nanya, tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman bagi orang yang dia tidak datang ke TPS, dia tidak memberikan pilihan. Itu tidak ada ancaman pidana kepada mereka. Nah, daripada ke depan mengganggu bagi mereka yang punya prinsip bahwa ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan khilafah dan lain-lain, hendak mendirikan negara Islam Indonesia, Anda boleh tidak memilih, tapi jangan ganggu orang yang mau memilih. Artinya tetap kita hargai pilihan dia, keyakinan dia, tetapi juga jangan mengganggu proses yang sudah terjadi. Kira-kira potensi yang lain jangan diganggu, karena hukum di Indonesia sudah berlaku. Pemilu itu bagian dari demokrasi kita yang oleh Islam juga diajarkan, walaupun berbeda dengan kelompok-kelompok itu. Kami mengajak semua silahkan memilih pilihan yang Anda sukai dengan berbagai alasan, tapi juga jangan golput. Golput itu bisa saja dia tidak datang dan tidak memilih, atau bisa saja dia memilih semua, dicoblos.
Ini tanggung jawab dunia akhirat dalam agama ditentukan. Anda memilih siapa? Jangan sampai nanti Anda memilih tidak, datang ke TPS juga tidak, menentukan pilihan tidak, tiba-tiba setelah itu ada demo. Tidak menuntut puas, tidak puas. Ketidakpuasan. Apa yang Anda tidak puas? Datang bertanggung jawab juga tidak. Nah, bagi kelompok-kelompok ini saya sudah berkali-kali mengingatkan, KPU harus siap menghadapi kritikan masyarakat. Dan jangan lagi ada KPU kelompok-kelompok tertentu sampai jaringan ke bawah dianggap tim sukses bagi bagian tertentu dari calon. Nah, untuk mengantisipasi adanya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada tertukarnya surat suara dari TPS 1 ke TPS 2 itu dulu itu kan ada 20% ya, selalu dilebihkan dari jumlah pemilih di suatu TPS itu sampai sekarang masih diberlakukan itu. Iya, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan baik dari sisi jenis, jumlah, termasuk juga kaitan dengan kualitas, termasuk juga sasaran, KPU sudah menuangkan dalam produk hukum yang tentunya sudah berkepastian. Surat suara ini merupakan jenis logistik mahkotanya. Kenapa saya sampaikan logistik mahkota? Karena salah satu logistik yang harus dicatat pada yang namanya dokumen model C hasil, baik ukuran plano ataupun yang ukuran A4. Dari sekian puluh jenis logistik, hanya surat suara lah yang harus dicatat dan yang sering diperdebatkan. Kenapa? KPU sudah menetapkan alokasi kebutuhan surat suara untuk TPS ini sekian, TPS sekian. Tapi kenapa dalam model C misalkan ini tercatat sekian? Proses surat suara itu tentunya dilakukan secara ketat, mulai dari proses produksi, proses pengiriman dari percetakan ke gudang-gudang KPU Kabupaten Kota, dari Kabupaten Kota juga ke PPK, PPK, PPS, PPS ke PPS. Itu melekat yang namanya pihak kepolisian, petugas keamanan, ya. Itu memang standar operasional prosedurnya sesuai dengan undang-undang juga demikian. Ya, berbeda dengan jenis logistik lainnya. Artinya KPU sendiri menggaransi bahwa tidak akan ada pertukaran atau ketukar lah surat suaranya begitu. Kalau masalah persoalan adanya tertukar, saya kira secara prosedur memang ada yang namanya proses penyortiran, ya. Makanya setelah diterima dari pihak perusahaan itu ada yang namanya proses penyortiran untuk memastikan kaitan dengan masalah persoalan kualitas, jenis kan seperti itu. Nah, kaitan dengan masalah surat suara saya juga perlu menyampaikan. Dihitung itu bukan hanya di tempat nyetak, tapi di gudang KPU juga kan dihitung. Ya. Mereka sebelum mendistribusikan ada yang namanya pengesetan per TPS ya, nanti di packing, masukin ke sampul, disegel. Nah, ketika sudah datang ke TPS, sebelum itu diberikan kepada masing-masing pemilih yang dipanggil oleh KPPS, kan pemilih itu kan dipanggil nanti kan, sudah menyampaikan model C pemberitahuan, nanti kan dipanggil. Si A kan begitu, si B, nanti kan diberikan surat suara. Nah, sebelum itu diberikan, kan SOP-nya harus dihitung dulu tuh. Ketika dikeluarkan dari kotak kan harus dihitung dulu. Berapa jumlah surat suara yang diterima, gitu kan? Untuk dipastikan, jangan sampai nanti pemilih yang hadir cuma 400 contoh, tapi surat suara yang masuk ke kotak itu 400 sekian. Kan ini tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Karena jumlah surat suara yang masuk ke kotak yang akan dihitung tentunya ini kan harus sama, wajib sama dengan pemilih yang hadir kan begitu. Pemilih kan ada 3 bagian, ada yang dari DPT, ada dari pindahan, ada dari daftar pemilih tambahan. Orang yang belum terdaftar pada DPT kan masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KTP elektronik, saya kira begitu. Nah, persoalan bagaimana KPU untuk menjamin tidak ada yang namanya duplikasi, ya, tidak ada misalkan yang yang produksi surat suara. Ya memang kalau misalkan pertanyaannya bisa nggak yang lain memproduksi surat? Bisa, sepintas sama. Tapi ketika dilakukan proses analisa itu tidak akan sama, karena kita juga memiliki yang namanya kode khusus ya, bentuknya bentuk mikrotek ya, itu.
huruf kecil itu tadi, dan itu bisa dilihat hanya oleh pihak-pihak yang mengetahui itu. Ya pihak. Artinya digaransi bahwa tidak akan ada surat suara yang palsu lah. Iya, Seperti itu jadi ya? surat suara yang diproduksi kan ada security printing dalam bentuk apa? Microtext ya. Itu kan sudah ada security printing yang itu sudah dituangkan dalam norma kan begitu. Jadi saya katakan bisa nggak itu diproduksi lagi oleh pihak-pihak yang akan mendesain misalkan kegaduhan? Bisa saja. Kan begitu. Toh foto pasangan calon juga Beredar, di mana-mana ada kan begitu. Kan begitu. Di mana-mana beredar Di kan Google begitu. banyak. Di Google banyak kan bisa aja mereka memproduksi. Iya. Tapi mohon maaf kan, ada juga nanti ruang-ruang khusus untuk memastikan asli atau tidaknya. Ya. Betul tadi kata Pak Kiai, di Pandeglang kalau tidak salah dulu ada 2010 ya. 2010 kalau tidak salah. Ada yang namanya surat-suara yang bertebaran katanya. Tapi di MK Gagal. hasilnya kan itu surat suara Palsu. palsu, Artinya dibuat sengaja ya? tidak memiliki security printing, Iya. artinya bukan diproduksi oleh penyelenggara, Artinya bukan asli lah ya. bukan asli, Pilkadanya kan diulang. gitu. Pilkadanya diulang. Nah artinya ada bukti di situ kekeliruan terjadi. Gitu, itu penting itu. Nah, saya sekalian nyambung nih. Peserta atau masyarakat pemilih, data berarti, data pemilih. Provinsi Banten ini, Kota Serang lah, saya ambil contoh. Ada perguruan tinggi Untirta, ada perguruan tinggi UIN SMA Banten dan perguruan tinggi yang lainnya. Kira-kira berapa belas ribu jumlah mahasiswa, separohnya itu bukan orang Kota Serang, bahkan lebih dari separoh. Dan mereka tidak pulang kampung, besok pada tanggal 27 ada di Serang Kota. Jika ada orang yang iseng memanfaatkan ini sebagai pemilih dan Siluman data gitu pemilih, ini bisa terjadi. Dan kami sudah mengendus itu. Katakanlah mahasiswa perguruan tinggi negeri di Serang Kota, ada UIN, ada Untirta, berapa belas ribu jumlah mahasiswa dan mereka tidak pulang. Ya. Tidak memilih di tempatnya. Kalau pilpres mereka boleh memilih di sini. Tapi untuk gubernur dan bupati wali kota mereka tidak bisa memilih. Karena mereka bukan orang Provinsi Banten, bukan orang Kota Serang, tapi pada saatnya mereka ada di Serang Kota. Nah, jika ini dijadikan peluang tertentu oleh kelompok tertentu, soal KTP kan soal lain. Karena kami sudah menemukan bukti, Pandeglang juga diulang pilkadanya. Kalau nggak salah zaman Pak Sujai itu. Bukan, saya belum. Ya, atau belum? Saya gitu. masih di PPK. Masih di PPK. 2010. Itu sudah terjadi. Walaupun tadi Pak Sujai bilang ini kertas suaranya tidak terbukti sebagai pembuat dari Asli, penyelenggara Pak. Bukan asli ya? yang asli. Ya benar, boleh jadi begitu. Tetapi kan faktanya pilkadanya diulang. Ada pengulangan pilkada. Nah, jangan tanya berapa besar yang diulang. Pokoknya ada pengulangan. Nah, oleh karena itu soal data pemilih, KPU harus menggaransi tidak ada penyusup di beberapa TPS. Baik disebabkan karena orang setempatnya tidak ada atau tidak datang, tergantikan oleh kelompok-kelompok yang memang bukan orang Serang dan dia tidak pulang. Dan itu biasanya disiapkan gitu. Nah, dan itu ada kelompok organisernya, ada EO-nya. Ini yang bahaya. Gitu loh. Jadi kira-kira gimana itu? Saya sebenarnya hanya ingin meluruskan satu hal ya dari statement Pak Kiai tadi. Jadi jangan juga publik mempersepsikan pilkada di Pandeglang pernah terjadi ada masalah PSU gara-gara adanya surat suara yang bertebaran. Jadi saya mengikuti betul proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi bukan karena adanya bukti dan alat bukti kaitan dengan surat, tapi hal yang lain. Ya, adanya dokumen lain yang itu menurut majelis mahkamah ya, hakim mahkamah dianggap sangat prinsip. Dianggap itu menjadi alasan untuk pulang gitu ya? menjadikan proses itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pesta demokrasi karena begitu. Iya. Pemenangnya kalau nggak salah dulu Pak almarhum Pak Erwan Kurtubi ya kalau nggak salah 2010 itu. Saya juga sudah lupa Pak. 2010. Yang saya ingat ada pilkadanya diulang. Itu 2010 ya 2010 karena pada saat saya juga sebagai PPK. Ketua PPK di Kecamatan Saketi 2010. Saya juga masih ingat. Intinya bukan karena persoalan adanya
surat suara yang bertebaran. Kalau surat suara itu juga sudah clear karena di Polres juga ada proses penanganan ya. Itu betul-betul bukan surat suara sesuai dengan norma. Ya, infonya bukan surat suara yang diproduksi sebagaimana yang ada di TPS. Artinya bukan yang resmi lah. Nah, ada lagi. Ini kita ceritakan supaya tidak terulang di pilkada kita. Oke. Dapil 1 Pandeglang Lebak lagi yang kena. Banten 1. Ya, tidak ada masalah, tidak ada kemarin Bawaslu saya mengintip pernyataan Bawaslu, nggak ada soal kok. Tapi tiba-tiba ada calon yang digugat di internalnya dan diganti DPR RI. Nah, ini persoalan KPU-nya tidak ada, persoalan Bawaslu-nya tidak ada, tapi tiba-tiba internalnya ada persoalan yang Gugat inti antar calon. antar calon, dan inti persoalan yang digugatnya adalah karena Anda melakukan kecurangan, Menggelembungkan suara. menggelembungkan dan lain-lain. Disinilah hak dan kewajiban KPU membela secara mati-matian bahwa Anda tidak salah, Anda tidak ada kecurangan, Anda tidak ada penggelembungan suara. Itu kan yang menyatakan begitu Bawaslu dan KPU. Iya. Harusnya seperti itu kalau memang tidak ada. Nah, ini kan proses tetap terjadi, orang itu diganti juga. Kita tidak sedang membela itu, tapi ke depan hal peristiwa seperti itu jangan juga terjadi di pilkada yang akan datang. Oke, artinya itu menjadi pengalaman lah ya, bahwa Pengalaman hal-hal buat kita. begitu sudah terjadi dan mungkin itu menjadi antisipasi KPU dan Bawaslu. Betul. Nah, sekarang pada prosesnya pilkada juga pemilu juga akan pilkada dilakukan pada tanggal 23, artinya 27, Pak. Ya 27 berbilang hari lah ya. Tinggal mereka harus nyoblos. Apa himbauan dari KPU sendiri terkait dengan masih adanya sosialisasi yang dilakukan, kampanye juga masih belum selesai. Harapannya kepada masyarakat atau kepada pemilih apa yang diharapkan dari KPU? Iya, tentunya harapannya dari KPU, kami mengharapkan bukan hanya penyelenggara yang memiliki prinsip mandiri, tetapi seluruh pemilih pun memiliki prinsip mandiri. Betul-betul menyalurkan kedaulatannya sesuai dengan keyakinan, Hati sesuai nurani dengan gitu ya. nurani masing-masing. Jadi kalau sudah seperti itu, saya kira apa yang diharapkan tentunya akan sesuai dengan keinginan. Ya, karena kalau kata orang bijak, ya kualitas seorang pemimpin cerminan dari pemilih. Kira-kira begitu. Nah, selain itu tentunya kami juga berharap pihak-pihak yang biasanya tidak pernah ke TPS tidak juga mempengaruhi orang untuk datang ke TPS. Karena bukan hanya memberikan itu untuk milih, memberikan ataupun menjanjikan sesuatu untuk tidak datang ke TPS pun itu bisa dijerat pidana. Gitu. Jadi seseorang yang memberikan ataupun menjanjikan sesuatu, misalkan barang atau misalkan uang misalkan, bisa jadi kan bukan hanya untuk milih, tetapi tidak untuk datang, kan begitu. Jadi jangan juga kita tahunya orang itu memberikan sesuatu untuk memilih calon tertentu. Bisa juga orang yang ngasih itu supaya jangan nyoblos kan begitu, supaya tidak datang, ya kan, supaya golput. Nah, saya kira memang kata Pak Kiai, tidak milih tidak ada sanksi. Betul. Tapi kalau sudah ngajak untuk tidak milih, itu bisa dijerat kan begitu. Menghalang-halangi. Gitu kan, saya kira termasuk misalkan perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya kan bisa dipidana juga. Karena hari pemungutan baik pemilu ataupun pilkada, hari libur atau hari yang diliburkan itu sudah jelas undang-undangnya. Dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, jadi sudah nasional dalam undang-undang. Kalau misalkan ada seorang majikan yang tidak mengizinkan pembantunya misalkan karyawannya, gitu kan, karyawannya misalkan, mohon maaf, ini bisa dijerat juga kan begitu. Ya. Pak Kiai, harapannya seperti apa? Berharap seluruh masyarakat bebas memilih, rahasia dan umum ya, luber itu kita harus pasang betul dan memilih sesuai dengan kehendak masyarakat, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, dan hindari orang yang melakukan tekan-menekan. Nah, kalau diajak ya boleh, namanya diajak, kalau Ibu tertarik ya pilihlah. Tapi kalau ditekan, ada upaya orang melakukan tekanan, yang tekanan kan biasanya datang dari orang yang punya status tekanannya tinggi. Nah, dari siapapun Ibu melakukan penekanan, Bapak Ibu Saudara semua,
hindari dan jawab. Kami akan pilih sesuai dengan apa yang kami anggap terbaik di antara para calon. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan golput. Ya. Ya, datang ke TPS, pilih, berikan suara Anda. Baik kepada gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan itu semua adalah dijamin oleh konstitusi. Bagi orang yang dinyatakan oleh perundang-undangan netral lah. TNI, Polri, ASN, netral Anda. Oke. Jangan menekan anak buahnya. Misalnya dia sebagai seorang bos di kantor itu, anak buahnya, kamu kalau nggak memilih saya pecat. Nah, ini namanya penekanan. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kepada masyarakat seluruhnya, mari kita pilih pemimpin kita masa depan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota sesuai dengan apa yang menurut Bapak dan Ibu terbaik di antara para calon itu. Bukan karena Ibu dan Bapak takut dengan atasan Ibu dan Bapak, bukan takut kepada para pihak, tetapi merdeka kita memilih. Soal Bapak dan Ibu terpengaruh oleh ajakan, mereka akan kampanye, boleh saja, tapi bukan tekan-menekan. Saya kira itu bagi masyarakat semua, dan ingat, jere wong serang, sape be calone, laket pici udah dipilih, jangan Anda berlakukan. Oke. Nah, itu artinya jangan juga menjadi gambaran bahwa kalau tidak ngasih duit jangan dicoblos. Jangan dicoblos, ini salah juga. Atau ambil aja duitnya, nyoblos belum tentu ke dia, itu juga salah juga. Salah juga. Ya, semua, ya intinya seperti itu. Artinya kesimpulannya bahwa tidak boleh ada suap menyuap lah ya. Tidak boleh juga ada tekanan. Ya, ngambil duit boleh, tapi dalam dompetnya. Bukan dari tetangga sebelah. Oke. Ya, demikianlah podcast pada kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Sujai dari KPU Provinsi Banten dan Pak Kiai Haji Ahmad Tajudin dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Dan kita melihat kesimpulan dari podcast kali ini bahwa pilihlah sesuai dengan hati nurani, kemudian datanglah saat diberikan surat pemberitahuan ya, bukan surat panggilan ya. Bukan. Surat pemberitahuan. Kalau panggilan identik dengan lembaga tertentu. Jadi artinya pilihlah, kemudian datang berbondong-bondong pada hari H pada tanggal 27 November dan tentukan pilihan dengan hati nurani Anda, baik kabupaten kota maupun provinsi atau gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih podcast pada sore ini kita tutup, dan saya ucapkan kepada dua narasumber terima kasih atas kedatangannya di Kabar Klik. Kita bertemu lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.